Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 27 Mei 2026. Saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai akhir hidup Yesus di tengah masyarakat pun murid-muridnya belum memahami bahwa mereka mendapat tugas rohani semata-mata. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menubuatkan akan menyerahkan hidupnya di sana. Para murid malahan bertengkar mengenai kedudukan dalam kerajaan nanti. Jawaban Yesus tegas, masalahnya dalam kerajaanku bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan kekal, kami mohon lahirkanlah kami kembali berkat sabda dan berkat Roh Yesus Kristus Putramu, agar dapat menyebut dan memuliakan namamu di dalam segala tingkah laku kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 10 ayat 32 sampai dengan ayat 45. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan, para murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus selalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan."
Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi orang banyak." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, penderitaan Yesus merupakan tanda kasih-Nya dalam perbuatan untuk menyelamatkan umat manusia. Penderitaan kita atas dasar iman akan Kristus merupakan wujud cinta kasih kita kepadanya, sekaligus harapan bagi kita akan keselamatan yang bersumber dari salib Kristus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, hapuskanlah kekuasaan yang semata-mata digunakan untuk saling membunuh di antara umat manusia. Tetapi ajarilah kami untuk saling mengabdi dengan tulus ikhlas, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.